Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sribit, Ibu Supriyantini SPD. Yang saya hormati ibu-ibu guru SDN 1 Sribit. Yang saya hormati juga yaitu Ibu Maria Evi Nur Cahyanti SPD, yang di sini selaku yaitu guru PJOK. Sebelum acara penyampaian rencana tindak lanjut PKG PJOK Kabupaten Klaten oleh Ibu Maria Evi Nur Cahyanti SPD di SDN 1 Sribit ini dimulai terlebih dahulu. Senantiasa kita tidak lupa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di aula aula SDN 1 Sribit ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Allahumma amin. Untuk selanjutnya pada kesempatan siang hari ini yaitu mau diadakan yaitu penyampaian rencana tindak lanjut PKG PJOK Kabupaten Klaten oleh Ibu Maria Evi Nur Cahyanti SPD di SDN 1 Sribit Branggo pada hari Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Sebelum kita mulai, di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sribit. Yang ketiga yaitu penyampaian rencana tindak lanjut yang nanti di sini dibawakan oleh Ibu Maria Evi Nur Cahyanti SPD. Terus yang keempat yaitu refleksi. Yang kelima yaitu penutup. Marilah untuk mengingat waktu kita mulai acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah pada kesempatan siang hari ini acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini acara pada siang hari ini penyampaian rencana tindak lanjut PKG PJOK Kabupaten Klaten SDN 1 Sribit mulai awal sampai akhir berjalan lancar semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar SDN 1 Sribit yang saya hormati, acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sribit kepada Ibu Supriyantini SPD. Waktu kami aturkan sepenuhnya. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Sribit. Pertama dan utama, marilah selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk selanjutnya pada siang hari ini, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Maria Evi Nur Cahyanti SPD yang telah mengikuti program pemerintah yaitu diseminasi PKG PJOK dari BPGB Jawa Tengah. Dan terima kasih pada siang hari ini Ibu Maria Evi Nur Cahyanti SPD akan mengadakan penyampaian rencana tindak lanjut PKG PJOK
pada siang hari ini di tempat beliaunya bekerja, yaitu di SD Negeri 1 Sripit, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Gerangung. Maka dari itu saya berharap kepada Bapak Ibu Guru, khususnya dari SD Negeri 1 Sripit, monggo nanti kita sama-sama memperhatikan dan kedepannya dengan adanya kegiatan rencana tidak lanjut ini akan menambah pengetahuan kita semua sebagai Bapak Ibu Guru dan juga akan bermanfaat untuk anak didik kita semua. Saya kira cukup dari saya untuk sambutan. Bila ada salah mohon maaf, bila diwakili dari saya, Abdul Karam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sripit, Ibu Supriyantini SPDSD. Dilanjut acara yang ketiga, penyampaian rencana tindak lanjut kepada Ibu Maria Evi Nur Cahyati SPD. Waktu kami haturkan sepenuhnya. Semoga. Selamat siang, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sripit yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sripit yang kami banggakan dan kami sayangi. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dalam acara penyampaian rencana tindak lanjut pada program PKG yang saya ikuti di Kabupaten Klaten. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya mulai presentasi penyampaian rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK Kabupaten Klaten yang akan saya tindak lanjuti di SD Negeri 1 Sripit ini. Latar belakang masalah yang saya angkat, latar belakang masalah dalam program RTL ini yaitu SD Negeri 1 Sripit adalah SD negeri yang terletak di Kecamatan Gelangu, Kabupaten Klaten, memiliki peserta didik yang beragam latar belakangnya. SD Negeri 1 Sripit memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti halaman untuk berolahraga yang luas, kelas yang aman, peralatan olahraga dan peralatan multimedia yang memadai, serta memiliki guru-guru yang berkompeten, dukungan orang tua yang kuat dan sumber budaya daerah yang baik. Peserta didik sering melakukan aktivitas fisik, namun kurang mengenal budaya daerah dan lagu daerah, baik daerah sendiri maupun daerah lain. Adapun minat dari peserta didik terhadap program yang menggabungkan pembelajaran PJOK dengan budaya daerah yang akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi budaya daerah. Dengan membangkitkan lagi senam irama tradisional di lingkungan peserta didik yang mulai pudar karena perkembangan zaman. Melalui senam irama tradisional, pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan PJOK bersama KBS sebagaimana akan sesuai dengan program P5 yang kedua yang bertemakan kearifan lokal yang mengangkat tema proyek aktivitas senam irama. Tujuan program ini adalah siswa dapat mengenal berbagai macam olahraga senam irama. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan salah satu olahraga senam irama secara benar. Yang ketiga, siswa dapat menghargai dan melestarikan budaya olahraga senam irama tradisional. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan yaitu peserta didik dapat menemukan ide dan gagasan kreasi lagu daerah dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta didik mampu memadupadankan kreasi gerakan dengan iringan lagu daerah sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditentukan. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan penerapan
melakukan gerak dengan iringan lagu daerah bersama kelompok. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar merupakan kegiatan kokurikuler P5, yaitu di dalamnya kearifan lokal. Yang kedua, pembelajaran gerak fase C kelas 5 dan 6 dengan jumlah peserta didik 36 akan dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok berisikan 6 anak. Penilaian dengan peraturan yang sudah ditentukan yaitu keserasian gerak dengan iringan lagu. Yang kedua, kreativitas gerakan dan kekompakan dalam satu kelompok. Berikutnya yaitu pelaksanaan kegiatan kokurikuler akan diadakan pada saat jeda semester. Pelaksanaan akan dilaksanakan dalam waktu 1 hari dengan persiapan 3 minggu untuk latihan. Yang berikutnya, pelaksanaan kegiatan akan berkolaborasi dengan guru PJOK, guru SPDB, dan guru IPAS. Di sini kami akan memadukan antara guru PJOK dan guru SPDB sebagai penilaian seni budaya. Untuk yang IPAS yaitu pengamatan tentang gerak sebagai salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak ya. Untuk pelaksanaannya nanti 36 siswa itu dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompoknya akan ada 6 anak. Mereka akan berlatih selama 3 minggu memadukan antara lagu daerah yang mereka pilih untuk mengiringi gerakan dalam aktivitas gerak senam irama tersebut, sehingga senam irama tersebut akan menggunakan iringan lagu daerah. Di sini diharapkan anak-anak itu lebih akan mengenal budaya-budaya lagu daerah-daerah di mana mereka tinggal dan daerah lainnya. Jadi nanti anak-anak akan berkreasi menciptakan suatu gerakan dalam senam dengan menggunakan iringan lagu daerah. Untuk yang selanjutnya yaitu kapasitas yang dimiliki sekolah. Kapasitas yang dimiliki sekolah diantaranya yaitu ada aset manusia, ada aset fisik, aset budaya, aset finansial, dan aset lingkungan. Aset manusia di sini antaranya yaitu kepala sekolah selaku pembimbing dan memberikan wewenang untuk memberikan izin kepada saya untuk melakukan rencana tindak lanjut tersebut. Kemudian koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan yaitu saya sendiri sebagai guru PJOK, dan saya akan melibatkan guru SPDP dan IPAS. Anggota adalah semua guru yang membantu jalannya kegiatan. Nah, di sini partner kerja saya atau teamwork saya itu nanti seperti yang sudah saya utarakan, saya akan melibatkan Bapak Ibu guru seni budaya dan IPAS. Kemudian aset fisik di sini jaringan internet. Di sekolah sudah ada jaringan internet. Saya menggunakan laptop dan HP untuk mencari informasi dan publikasi kegiatan saya ini. Kemudian pemanfaatan halaman sekolah dan alat olahraga untuk kegiatan. Saya akan memanfaatkan halaman sekolah ini untuk tampilan anak-anak besok. Kemudian sound system untuk pemutaran lagu dan untuk MC-nya. Sound system nanti untuk lagu yang sudah anak-anak pilih, lagu daerah yang sudah anak-anak pilih, nanti ada operator yang memutarkan musik sehingga anak-anak bisa berkreasi memadukan gerakan-gerakan sekreatif mungkin dengan lagu daerah yang mereka pilih. Kemudian ruang kelas untuk persiapan. Jadi sebelum tampil nanti anak-anak mempersiapkan diri di ruang kelas
kelompok yang mulai tampil dan selesai, kelompok 2 untuk persiapan di dalam ruang kelas. Aset budaya, kami memanfaatkan lagu daerah untuk melestarikan budaya. Jadi kenapa aktivitas fisik, aktivitas gerak ini diiringi dengan iringan tradisional? Nah, ini di aspek budaya ini kita menggali lagi supaya anak-anak mengenal lagu-lagu daerah, baik di mereka, di sekitar mereka tinggal maupun daerah lain. Kemudian aset finansial yaitu pendanaan PIN dan di dana BOS. Misalkan peralatan-peralatan tadi kan bisa didanai dari dana BOS. Kemudian aset lingkungan alam atau dan sosial. Di sini adalah sekolah dengan halaman di sekitar pepohonan yang rindang. Nah, ini keadaan alam di sekitar kita ini termasuk aspek dari aset lingkungan. Kemudian rencana evaluasi. Nah, di sini kami akan membagi kelompok. Tadi dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompoknya ada 6 anak. Setiap kelompok menampilkan kreasinya masing-masing. Jadi anak diberi waktu 3 minggu itu untuk berkreasi dan berlatih memadukan gerakan dengan iringan musik daerah itu tadi. Kemudian menilai hasil kreasi aktivitas senam irama tradisional dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu keterampilan motorik, kreativitas gerakan, kerjasama dan pemahaman budaya. Jadi nanti untuk penilaian, kriteria penilaian motoriknya itu adalah gerakannya, terus kreativitas gerakan itu perpaduan antara gerakan dengan iringan musik itu pas tidak, selaras tidak anak-anak bergerak dengan iringan musik itu yang mereka ciptakan sendiri, gerakannya itu selaras dengan lagu yang mereka pilih apa tidak. Kemudian kerjasama dalam kelompok dalam satu tim tadi, kalau anak-anak sudah berlatih otomatis nanti mereka akan bekerja sama dan akan saya berharap akan menciptakan gerakan kreasi yang semaksimal mungkin. Kemudian umpan balik dilakukan selama proses pembelajaran dan disampaikan secara positif dan konstruktif. Kemudian melakukan refleksi bersama untuk kemajuan kegiatan yang akan datang. Pengembangan dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan berbagai jenis olahraga senam iringan tradisional dalam aktivitas pembelajaran PJOK. Jadi dengan harapan akan masuk dalam pembelajaran PJOK yang akan diberikan oleh guru PJOK kepada peserta didik di SD Negeri 1 Sribit ini. Kemudian tantangan-tantangan yang dialami untuk kendala-kendala atau hambatan dalam pelaksanaan RTL ini, salah satunya adalah antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian kegiatan. Yang kedua, keterbatasan waktu latihan. Yang ketiga, cuaca yang tidak menentu. Yang keempat, dukungan wali murid. Nah, di sini mungkin 3 minggu untuk berlatih itu mungkin bagi anak-anak ada yang merasa kurang, ada yang sudah merasa cukup. Dan ini nanti kita akan refleksikan bersama dalam kegiatan selanjutnya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Rencana tindak lanjut aktivitas gerak senam irama yang akan saya laksanakan di SD Negeri 1 Sribit ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru atas program kerja yang akan saya laksanakan ini. Kami persilakan. Ada Bu Evi? Oh iya, Bu Yudi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya
Bu Yudi atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Di sini saya akan menjawab mengapa kok saya itu memilih aktivitas gerak senam irama tradisional ya. Kenapa kok tidak senam lanta atau senam yang lainnya gitu ya. Di sini saya berfokus kepada kelas 5 dan 6 ya. Saya amati itu anak-anak dalam menggunakan waktu luangnya itu hanya untuk bermain berlari-lari sana sini. Terus dengan perkembangan zaman sekarang ini banyak lagu-lagu yang modern tapi mungkin kurang membangun ya, sehingga anak-anak itu melupakan lagu-lagu daerah itu daerah mana, yang termasuk lagu daerah itu apa saja gitu. Mungkin anak-anak tuh sudah melupakan itu gitu ya Bu ya. Iya, maka dari itu saya memilih kegiatan ini supaya anak-anak itu juga mengembangkan lagi, menggali lagi. Oh ini ya lagu daerah dari daerah ini, lagu daerah dari daerah mana saja yang ada di Indonesia ini. Jadi biar mereka itu juga mengenal kembali gitu Bu. Terima kasih. Mungkin bisa dimengerti Bu? Oh iya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh, monggo Bu. Terima kasih Bu Evi. Ini saya akan menanyakan bahwa tadi ada gerak senam ya, gerak senam itu nanti dilaksanakan gerak senamnya itu di halaman. Nah, apakah nanti saat pelaksanaan gerak senam berirama itu di halaman itu bisa dipastikan halaman itu sudah aman, kondisi aman bagi keselamatan anak-anak? Karena terkadang anak-anak itu saat berlari-lari itu lupa akan keselamatannya. Terima kasih Bu Anis atas pertanyaannya. Kalau menurut saya halaman kita itu sangat luas ya. Jadi kan kita nanti penampilannya per kelompok. Jadi anak-anak bisa leluasa untuk menampilkan hasil karyanya di halaman, sedangkan anak-anak yang lain nanti akan berada di pinggir-pinggir Bu. Jadi biar tidak berlari-larian dan bertabrakan gitu kan, anak-anak itu biar melihat teman-temannya atau kakak-kakak kelasnya yang saat itu sedang tampil. Nah, dengan kehebohan mungkin anak-anak bisa menampilkan semenarik mungkin gitu kan. Adik-adik kelasnya bisa terpana dan mereka akan memperhatikan sehingga akan mengurangi aktivitas berlari-larian itu tadi Bu. Sehingga saya rasa halaman sekolah kita aman untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Mungkin ada yang lain lagi? Oh ya, Pak Kos ini. Iya, terima kasih Bu Evi selaku yaitu narasumber. Begini Bu, saya tadi udah dari awal sampai akhir melihat apa yang disampaikan Ibu Maria Evi Nur Cahyanti di SDN 1 Sripit ini sebagai guru PKG PCUK. Saya mau bertanya Bu Evi, takutnya nanti mengenai peraturan bagaimana ya Bu, terus takutnya siswa berselisih paham mengenai peraturan, karena peraturan dalam aktivitas gerak senam irama tradisional tidak baku. Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Kos. Di sini memang tidak ada aturan yang baku ya, tidak ada aturan yang baku. Yang penting kita bersama anak-anak atau peserta didik itu membuat semacam kayak kontrak belajar ya. Nah, kalau pelajaran itu kan ada kontrak belajarnya juga. Dan ini kan nanti ada penilaian gitu ya Pak ya, untuk mengisi jeda itu. Kan penilaiannya tadi ada motorik, ada apa ya, kreativitas gerakan, ada kekompakan. Nah, itu nanti disampaikan ke anak
yang mau dinilai Bu Guru itu kreativitasnya, yang mau dinilai Bu Guru itu kekompakannya ini. Nah, jadi mereka itu menjaga kekompakannya. Ayo teman-teman kita kompak, ayo teman-teman kita belajar yang benar supaya besok bisa menampilkan yang bagus. Nah, gitu Pak. Jadi mungkin itu penjelasan tentang penilaian. Bisa dipahami Pak Kos? Oke, terima kasih. Bisa yang lain lagi? Oke, Bu Nanda. Aku gitu ya. Ya, saya akan tanya apakah program yang disampaikan sama Bu Evi tadi itu sebaiknya diikut sertakan untuk kelas yang lain, terutama kelas bawah. Karena menurut saya program ini juga perlu untuk kelas bawah. Oke, terima kasih Bu Nanda atas pertanyaannya. Karena program ini baru ya, jadi ini akan saya coba dulu di kelas 5 dan 6, terutama kelas atas ya. Biar nanti kalau sudah berhasil, kelas atas itu akan mengajari adik-adiknya, istilahnya kayak dengan tutor sebaya ya, tutor sebaya itu. Ya mungkin itu Bu yang bisa saya jelaskan. Ada tambahan lain atau pertanyaan lain? Oh, iya, monggo Bu. Saya sedikit memberikan masukan dari paparan materi yang telah disampaikan Ibu Mariati, khususnya ini pada struktur program dan rekan Jawa dalam komunitas belajar. Di sini sudah tertata rapi, ya. Di situ ada kelompoknya, kemudian pengambilan pelaksanaan kegiatan kokurikuler yang diadakan di saat jeda semester nanti, bahkan ada pelatihan selama 3 minggu untuk anak-anak. Dan ini sebaiknya untuk iramanya pun irama tradisional itu segera saja disantumkan di sini. Jadi lebih fokus, lebih tahu. Kemudian nanti sudah runtut, biar runtut gitu ya. Itu yang masukannya dari saya. Kemudian untuk pertanyaannya ini bagian tantangan. Di sini kan tadi ada beberapa tantangan ya, pada paparan materi. Dari tantangan ini bagaimana tindakan atau langkah yang Bu Maria ambil untuk mengantisipasi agar tantangan itu tadi bisa teratasi. Itu saja. Terima kasih Bu atas masukannya. Untuk yang lagu daerah tadi memang belum saya cantumkan karena ini dengan harapan biar anak-anak sendiri yang memilih lagu daerahnya. Jadi kalau dengan mereka memilih sendiri akan lebih happy dan nyaman untuk mencari gerakannya itu Bu. Ya, terus untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, saya akan mencoba mensosialisasikan kegiatan ini kepada siswa dan terlebihnya wali murid agar wali murid itu juga memahami dan mengerti akan fungsi dan tujuan kegiatan ini sehingga wali murid atau orang tua murid dapat mendukung kegiatan saya ini. Dan untuk menumbuhkan semangat anak agar anak-anak itu antusias terhadap program kerja saya ini, mereka biar menyuarakan atau memilih musiknya sendiri yang mereka sukai, tetapi temanya adalah lagu daerah gitu Bu. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, masukan yang Bapak Ibu Guru berikan kepada saya, keluarga besar SD Negeri 1 Sribit ini. Maka dari itu saya mohon penguatan supaya program saya ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang akan memberikan penguatan untuk
Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan memberi penguatan untuk Bu Maria Evi biar lebih kuat ya Bu. Setram ya. Untuk kegiatan rencana tindak lanjut aktivitas senam irama tradisional yang akan dilaksanakan di SDN 1 Sribit ini, semoga dengan adanya rencana tindak lanjut PJOK yang akan dilaksanakan Bu Maria Evi dapat memajukan dan mengembangkan tingkat belajar peserta didik di SDN 1 Sribit. Dengan strategi-strategi pembelajaran yang kreatif ini, ya, dan menyenangkan, itu nanti peserta didik lebih tertarik lagi untuk mengikuti pelajaran PJOK. Anak-anak itu senang banget kalau pelajaran PJOK. Kalau pelajaran PJOK selalu hore dan hore. Beda dengan pelajaran matematika. Nah, dari strategi-strategi yang kreatif ini mudah-mudahan nanti SDN 1 Sribit semakin maju dan berkembang lagi. Terima kasih atas waktunya, kami kembalikan. Terima kasih Bu Dian atas penguatannya kepada saya. Semoga ini menjadi penyemangat saya untuk lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melaksanakan rencana tindak lanjut saya ini. Mungkin saya akan, sebelum kita akhiri pada siang hari ini, saya akan meminta penguatan dari Ibu Kepala Sekolah saya yang tercinta, Ibu Supriyantini SPD. Monggo saya persilakan Bu. Terima kasih Ibu Maria Evi Nurcayanti, sarjana pendidikan yang telah memberikan paparan, dan ini untuk terakhirnya saya disuruh memberikan penguatan. Jadi saya kira untuk program rencana tindak lanjut pelaksanaan dari PKG PJOK yang diadakan oleh dari BPDB Jawa Tengah, kemudian dilanjutkan ditindaklanjuti oleh PKG PJOK Kabupaten Klaten, itu sangat bagus sekali. Apalagi di sini Ibu Maria Evi mengambil aktivitas senam irama tradisional. Itu artinya Ibu Maria Evi sudah mengaplikasikan, mengangkat kearifan lokal, yaitu dengan mengaplikasikan gerakan senam irama dengan musik tradisional. Itu artinya secara tidak langsung di dalam kegiatan aktivitas ini Ibu Maria Evi juga sudah mengenalkan kearifan lokal, khususnya musik tradisional sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau kita di Jawa Tengah, ya otomatis musik dan irama tradisional Jawa Tengah. Dan ini untuk daerah lain disesuaikan dengan daerah masing-masing, sehingga pengaplikasian antara gerakan senam dan irama tradisional ini sangat bagus sekali. Semoga kegiatan ini akan berkembang terus dan dapat dimajukan, khususnya siswa SD Negeri 1 Sribit Dilangkui. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas penguatannya. Sungguh sangat bersyukur sekali saya berdiri di sini mendapatkan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sribit untuk dapat melaksanakan rencana tindak lanjut saya ini. Saya mohon doa dan bimbingannya, semoga dapat saya laksanakan dengan baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat memaparkan atau menyampaikan rencana tindak lanjut saya pada siang hari ini. Baik, waktu selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, demikian tadi yaitu pemaparan RTL tentang tindak lanjut dari Ibu Maria Evi Nurcayanti. Acara demi acara sudah berjalan lancar. Tiba saatnya yaitu acara penutup. Marilah acara penutup pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya kurang lebihnya saya mohon